Kita lanjutkan soal berikutnya. Percepatan gravitasi dekat permukaan bumi kira-kira G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan jari-jari bumi R sama dengan 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Maka kelajuan yang diperlukan satelit untuk mengorbit bumi adalah A. 2 kali 10 pangkat 3 meter per sekon, B. 4 kali 10 pangkat 3 meter per sekon, C. 6 kali 10 pangkat 3 meter per sekon, D. 8 kali 10 pangkat 3 meter per sekon, E. 10 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Untuk menghitung kelajuan yang diperlukan untuk mengorbit bumi, kita menggunakan rumus V sama dengan akar G dikali R. Ya. Nah, di sini G sudah diketahui 10 meter per sekon kuadrat, kemudian R 6,4 kali 10 pangkat 6. Jadi adik-adik tinggal masukkan ke rumus ini saja. Akar 10 dikali 6,4 kali 10 pangkat 6 sama dengan 10 kali 6,4 64 ya. 64 kali 10 pangkat 6. Kita akarkan, hasilnya 8 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Adik menarik mobil mainan menggunakan sutah tali dengan gaya 15 Newton. Jika mobil berpindah sejauh 3 meter, maka usaha yang dilakukan sebesar A. 3 Joule, B. 5 Joule, C. 10 Joule, D. 15 Joule, E. 45 Joule. Nah, soal ini berkaitan dengan usaha ya, Dedek. Nah, ingat, konsep usaha itu dirumuskan dengan W sama dengan F dikali delta S, di mana F adalah gaya, kemudian delta S adalah perpindahan. Di sini sudah diketahui nilai gaya 15 Newton, kemudian 3 meter ini sebagai perpindahan. Maka kita tinggal kalikan saja, 15 dikali 3 sama dengan 45 Joule. Jawabannya E. Perhatikan gambar balok di atas bidang datar berikut. Ini ada gambar balok yang ditarik dengan gaya yang membentuk sudut ya. Gayanya 50 Newton, kemudian sudutnya 30 derajat, dan balok berpindah sejauh 3 meter. Usaha yang dilakukan gaya adalah A. 75 akar 3 Joule, B. 50 akar 3 Joule, C. 75 Joule, D. 50 Joule, E. 25 Joule. Nah, masih berkaitan dengan usaha, tapi pada soal ini gaya yang diberikan membentuk sudut terhadap bidang datar ya. Nah, langkah pertama kita proyeksikan terlebih dahulu gaya ini searah atau sejajar dengan perpindahannya. Kita lihat perpindahan balok itu sejajar dengan sumbu X, maka gaya ini harus kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, ini hasil proyeksinya. Nah, hasil proyeksinya ini adalah F cos 30 ya, karena ini sudutnya. Nah, setelah diproyeksikan maka kita tinggal masukkan ke rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali delta S ya. F-nya di sini adalah Fx ya, karena balok berpindah pada sumbu X. Nah, Fx-nya F cos 30 dikali delta S. Oke, sekarang dimasukkan angkanya. F50 cos 30 1/2 akar 3 dikali delta S 3. Ini kita sederhanakan supaya mudah. Oke, 25 kali 3 berarti 75 akar 3 Joule. Oke, gampangan ada dia. 75 akar 3. Perhatikan grafik hubungan Fs berikut. Ini grafik hubungan antara F gaya dengan jarak di sini ya. Usaha yang dilakukan gaya setelah berpindah sejauh 3 meter adalah A 20 Joule, B 30 Joule, C 50 Joule,
D 60 Joule, E 80 Joule. Nah, konsep pada soal ini ya, untuk menghitung usaha pada grafik Fs bisa kita tentukan dengan konsepnya usaha atau W itu adalah luas daerah di bawah grafik. Nah, ingat konsepnya ini adik ya, di bawah grafik. Nah, karena yang ditanya sejauh 3 meter, maka kita arsir grafik yang menunjukkan jarak 3 meter ya, berarti sampai di sini. Nah, inilah grafik yang akan kita hitung luasnya yang menunjukkan nilai usaha. Nah, kita lihat grafik ini berbentuk trapesium ya, maka kita tinggal menghitung luas trapesium itu. Nah, ingat luas trapesium bisa kita hitung dengan rumus jumlah sisi sejajar ya. Jadi sini sisi sejajarnya AD ditambah BC dikali tingginya AB dikali AB dibagi 2. Oke, masukkan angkanya. AD 2 ditambah BC 1 dikali AB di sini 20 per 2. Oke, ini bisa disederhanakan dulu. 10 ya. 2 tambah 1 3. 3 kali 10 sama dengan 30 Joule. Nah, kita dapatkan hasilnya usaha pada grafik ini adalah 30 Joule. Buah kelapa berada di atas pohon setinggi 6 meter dari permukaan tanah. Apabila massa buah kelapa itu 1 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial buah kelapa adalah A 20 Joule, B 40 Joule, C 60 Joule, D 80 Joule, E 100 Joule. Nah, soal ini berkaitan dengan energi potensial ya. Ingat adik-adik, rumus energi potensial itu EP sama dengan M dikali G dikali H. Ingat ya, ini rumusnya, di mana M adalah massa, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Nah, kita lihat di soal diketahui 6 meter, berarti ini tinggi, kemudian massa 1 kg, berarti ini massa, dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, adik tinggal kalikan saja. M1 kali G-nya 10, H6. Nah, kita peroleh hasil 60 Joule.